Selamat pagi, saya Elsa Fitri dari kelas 12 IPA 1. Salah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang berbahagia dan yang saya kasihi, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya kita masih diberi kesehatan untuk dapat berkumpul bersama di tempat ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Elsa Fitri dari kelas 12 IPA 1. Izinkan saya untuk menyampaikan ceramah saya mengenai pendidikan moral. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata moral? Baik, mungkin teman-teman juga bertanya, mengapa saya mengambil tema pendidikan moral? Jadi seperti yang kita lihat di sekitar kita, masih banyak anak-anak atau seusia kita yang ketika berbicara dan bersikap kepada yang lebih tua itu tidak sopan. Maka dari itu saya ingin membahas beberapa mengenai pendidikan moral. Jadi moral itu adalah baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Moral merupakan suatu hukum perilaku yang diterapkan dalam individu untuk melakukan sosialisasi dengan sesamanya agar terjalin rasa hormat dan saling menghormati. Moral juga berhubungan dengan prinsip-prinsip mengenai tingkah laku kita seperti akhlak, budi pekerti, dan mental yang dapat membentuk karakter seseorang dalam menilai baik buruknya suatu hal. Moral juga dapat membentengi kita dari hal buruk. Jadi ketika kita telah membentengi diri kita dari hal buruk, maka kita akan terhindar dari kejahatan yang ada di luar. Namun amat disayangkan, moral masih terbilang rendah. Seperti yang kita lihat dari media massa, banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di kalangan kita. Contohnya para koruptor. Mereka adalah orang-orang cerdas, orang-orang yang berpendidikan tinggi, namun tidak disertai dengan moral yang baik. Jadi ketika orang-orang cerdas akan tetapi moralnya tidak baik, maka sama saja sia-sia. Jadi kita sebagai penerus bangsa, sebagai pelajar penerus bangsa, kita seharusnya sudah memahami bahwa hakikat moral yang disertai dengan kecerdasan akademik maupun non-akademik akan membawa kita ke dalam kesuksesan yang sesungguhnya. Kemudian hal-hal yang dapat mendorong untuk membentuk karakter pendidikan moral itu ada 3. Yang pertama adalah memberikan pendidikan moral sejak dini. Di sini merupakan peran orang tua yang lebih penting dalam melakukan pendidikan moral. Orang tua bisa mendidik anak, mengawasi anak, dan memberi arahan dan batasan dalam berperilaku, serta juga memberikan pendidikan agama kepada anak tentang agama apa yang diyakininya. Karena dalam pendidikan agama telah diatur mengenai aturan antara hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan juga hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah seharusnya sudah dapat memberikan pendidikan moral. Pada saat belajar akademik pun, guru-guru sudah memberikan pendidikan moral seperti memberi aturan yang harus dipatuhi, sanksi apabila melanggar, dan juga nasihat. Terus yang ketiga adalah lingkungan.
Lingkungan juga sangat berpengaruh dalam membentuk karakter, dalam membentuk moral setiap individu. Lingkungan yang kondusif akan membuat lingkungan yang kondusif akan membuat moral seseorang terjalin dengan baik. Sekian ceramah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.